Itu kalau saya ilustrasikan itu seperti sosok King Kong teman-teman ya. Bangunlah jam 10 malam. Nah jam 10 malam ini pas saya bangun, terdengarlah suara ajan teman-teman. Wah ini kok masih jam 10 kok udah ada suara ajan. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Sahrul dari channel Petualang Misteri. Pada malam hari ini saya ingin bercerita atau mengisahkan tentang pengalaman pribadi saya, pengalaman mistis atau misteri saya ketika saya mendaki Gunung Sanggabuana di daerah Karawang teman-teman, Jawa Barat. Saya tuh ini kejadiannya mendaki gunung itu bukan camping ya, bukan ngecamp ya, itu mendaki gunung. Saya juga pada waktu itu niatnya cuma ikut-ikutan, diajak sama teman, ayo saya ikut. Nah itu kejadiannya mendaki gunung tahun 2010 teman-teman. Tahun 2010 kejadiannya di Karawang, Jawa Barat, Gunung Sanggabuana. Nah saya itu berenam, empat laki-laki, 2 wanita teman-teman. Nah ternyata 2 perempuannya ini adalah orang pinter teman-teman ya, bisa dibilang ini spiritual. Dan 1 laki-laki yang nggak bisa saya sebutkan namanya, ya sebut aja Agus ya. Jalanlah saya nih, singkat cerita, dari Jakarta teman-teman. Jalan itu sekitar jam 9 lah saya. Nah sampai di parkiran kaki Gunung Sanggabuana itu sekitar jam 11 lewat seperempat lah kalau nggak salah teman-teman ya. Nah sesampainya di kaki Gunung Sanggabuana, di parkiran saya parkir motor. Nah saya berjalan ber-6 orang nih teman-teman, motor 3, jadi boncengan ya, 2 orang. Nah singkat cerita, ketika saya naik ke Gunung Sanggabuana, baru di kaki gunungnya aja teman-teman, jadi ini 1 orang spiritual ini, wanita itu kaget teman-teman. Dia ternyata melihat sesosok nenek-nenek. Saya juga nggak tahu nih sosok nenek-neneknya ini nenek-nenek gaib atau betul-betul manusia. Tapi yang saya lihat, yang saya alami itu nggak ada teman-teman, sosok nenek-nenek itu nggak ada. Saya lihat, nah saya juga kaget, dia lari. Saya kaget kan, wah kenapa nih orang lari? Saya tanya, kenapa lari? Ada nenek-nenek, nenek di mana? Itu di situ. Saya lihat nggak ada teman-teman, nenek itu nggak ada. Nggak ada nenek-nenek. Pada akhirnya di situ saya juga berpikir, wah ini spiritual, tapi kok takut lari gitu. Wah saya juga di situ, wah ini orang istilahnya apa ya, nggak bisa menjaga lah. Wah di situ saya Bismillahirrahmanirrahim, saya minta sama Allah Subhanahu Wa Taala biar saya tuh dijaga, diselamatkan teman-teman ya. Jalanlah lagi saya teman-teman menuju apa ya, ya sampai tengah-tengah lah. Jalan sampailah saya di pertengahan Gunung Sanggabuana teman-teman. Itu saya sampai pertengahan Gunung Sanggabuana sekitar jam 5 kurang. Nah saya istirahat dan saya nggak bisa tuh namanya jalan dari tengah-tengah tuh ke atas sampai ke puncak, nggak bisa teman-teman, dikarenakan itu perjalanan dari tengah-tengah Gunung Sanggabuana ke atas itu membutuhkan waktu sekitar 2,5 jam teman-teman ya. Nah akhirnya saya mencari tempat untuk berteduh, apalagi di situ sudah mulai gerimis teman-teman, gerimis, hujan detik-detik. Akhirnya saya menemukan apa namanya, makam teman-teman. Di situ ada makam, jadi betulnya kayak gubuk rumah lah gitu. Ternyata saya masuk, assalamualaikum, wah saya kaget teman-teman. Di situ tuh apa ya, makam, ternyata ada makam 2, namanya makam Palimanan. Kalau kata guru atau kata orang spiritual ini yang saya ikut ya, Palimanan. Wah saya nggak tahu Palimanan ini siapa, itu yang pasti katanya sih
kata spiritual ini suami istri teman-teman. Saya juga kaget juga ya. Oh ya udah, saya iya aja. Yang penting saya selamat pulang dan pergi, udah itu aja. Sehat lah gitu aja teman-teman ya, tanpa gangguan apapun. Bismillah, dengan izin Allah. Akhirnya para spiritual ini 3 orang, 2 wanita dan 1 laki-laki. Dia tuh ngaji teman-teman ya, dia tuh ngaji, dan pada akhirnya ya saya di situ 3 orang ini tiduran teman-teman, tiduran, dan saya di situ tuh ya tetap kita juga membaca apa yang kita bisa, Al-Fatihah, mau dikasih keselamatan gitu kan. Nah, akhirnya saya ketiduran teman-teman, saya di pojok nih, saya di pojok, teman saya tadi teman saya lagi, nah 3 lagi di sini gitu kan. Nah pada akhirnya teman saya nih yang tengah-tengah minta tukeran, jadi saya di sini, teman saya nih di pojok. Ya udah, singkat cerita ketiduran teman-teman. Nah teman saya apa ya, kayak sesak napas lah, kayak sesak napas. Saya juga kaget, kenapa nih orang nih sesak napas. Akhirnya baca, misalnya dia minum ya, dikasih minum air putih sama orang spiritual ini. Akhirnya mulai enakan teman-teman. Akhirnya kita baca istighfar, salawat, apa yang kita bisa kita baca. Dan pada akhirnya apa ya, kita ketiduran, dan yang saya dengar teman-teman itu ada sosok itu. Jadi kan saya di dalam makam ya, itu kayak gubuk lah di dalam makam. Ternyata di sampingnya tuh ada suara teman-teman, suara langkah kaki teman-teman, langkah kaki. Wah ini langkah kaki itu kayak orang dewasa gede gitu ya, karena langkahnya gitu teman-teman. Dan pada akhirnya dia tuh keliling teman-teman. Wah saya kaget, takutnya dia masuk, wah apa yang terjadi gitu kan. Nah akhirnya singkat cerita sudah tiada tuh teman-teman, sudah tidak ada lagi makhluk apa ya, makhluk yang berjalan itu kalau saya ilustrasikan itu seperti sosok King Kong teman-teman ya, karena dari langkah kakinya itu apa ya, giginya tuh buah sepertinya nih orang ini besar tinggi teman-teman. Nah setelah itu saya kan jadi tuh pintunya nggak ada pintu ya, jadi kayak bahan aja gitu kan, bahan kain itu terbuang teman-teman, terbuang luar kuntilanak lewat. Wah kaget saya, astagfirullahaladzim. Waduh itu juga udah kebelet teman-teman, kebelet apa ya, buang air kecil lah. Akhirnya teman-teman tuh ada yang buang air kecilnya di botol teman-teman, saking takutnya keluar. Nah setelah itu saya ketiduran, bangunlah jam 10 malam. Nah jam 10 malam ini pas saya bangun, terdengarlah suara azan teman-teman. Wah ini kok masih jam 10 kok udah ada suara azan. Akhirnya ya udah, kami berenam tuh kaget suara azan. Udah kita juga apa ya, terdiam semua teman-teman, kita juga kaget, terdiam dan bingung apa yang harus kita lakukan. Ya akhirnya kita selawat, baca apa yang kita bisa, mohon keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Azan udah selesai. Nah itu nggak lama kemudian, ya sekitar sejam atau 2 jam kemudian lah, itu terdengar lagi suara gamelan teman-teman, suara gamelan tunggang. Waduh saya kaget teman-teman, suara gamelan tunggang. Astagfirullahaladzim, apalagi ini saya bilang. Akhirnya semua, bukan saya doang yang kaget, bukan saya doang yang dengar, semua kita tuh berenam dengar semua teman-teman. Akhirnya kita juga diem, kaget dan bingung apa yang mau kita lakukan. Ya udah, kata spiritualnya salah satu spiritual, kita diem aja, kita dengerin aja, macam-macam baca apa yang kita bisa gitu. Mohon keselamatan oleh Allah. Oke, ya udah kita baca apa yang kita bisa, kita mohon keselamatan oleh Allah, selawat kita banyakin. Terus alhamdulillah suara gamelan itu hilang teman-teman. Dan pada akhirnya kita ketiduran saking ngantuknya. Ternyata singkat cerita jam pagi itu jam 5 kita bangun teman-teman. Saya ngeliat jam, wah alhamdulillah jam 5 pagi kita bangun. Akhirnya kita apa ya, kita bersiap-siap untuk melanjutkan perjalanan kita menuju puncak Gunung Sanggabuana teman-teman.
Dan kita juga berterima kasih pada yang punya tempat sudah mempersilahkan kami berenam untuk berteduh di sini, dikarenakan pada waktu itu posisinya gerimis atau hujan rintik-rintik teman-teman. Wow, itu pengalaman yang saya nggak lupakan. Dan lebih josnya lagi lah yang saya bilang, saya sampai takjub, ternyata di atasnya itu sangatlah indah teman-teman. Itu ciptaan Allah memang luar dan luar biasa. Kita juga subhanallah, ciptaan Allah tuh memang luar biasa teman-teman, dan kita juga nggak ada apa-apanya. Saya melihat tuh kita sebagai manusia kecil di hadapan Allah ya, kecil banget, nggak ada apa-apanya, kecil banget teman-teman. Wow. Nah, singkat cerita, di atas puncak Gunung Sanggabuana ini itu terdapat banyak makam teman-teman. Ada yang bilang makam 9 wali, ada saya lihat lagi makam Ibu Ratu, makam Eyang Taji Malela, makam Eyang Prabu Siliwangi, tapi saya nggak tahu itu makam atau makom, petilasan gitu teman-teman, petilasan atau makam, saya juga nggak tahu. Wah, ini apa ya, saya bilang makam Prabu Siliwangi, makam Eyang Taji Malela, saya juga nggak tahu teman-teman ya. Wow, saya bilang luar biasa ini. Saya cuma menikmati keindahannya aja teman-teman. Saya cuma menikmati aura alam yang sangat indah, ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang harus kita syukuri teman-teman sebagai bangsa Indonesia. Nah, banyak lagi cerita tentang misteri saya yang belum saya ceritakan teman-teman, dan ini adalah permulaan awal mula tentang podcast di channel saya. Video sebelumnya di channel saya itu bercerita tentang explore, uji nyali, CCTV, rekam CCTV teman-teman. Dan bagi teman-teman yang baru berkunjung melihat channel saya, ayo bantu kita dengan cara tekan subscribe ya teman-teman. Dan akhir kata dari saya Sarul, host Petualang Misteri, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman. Semoga teman-teman panjang umur, sehat selalu, dan dimudahkan menjadi rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.